Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Sunardi di sini pada pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran daring, belajar dari rumah untuk siswa SMP. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 9 semester 1 dengan topik atau pokok bahasan globalisasi. Saya harapkan kalian semua masih tetap belajar dari rumah sambil menunggu info terbaru tentang pembelajaran pada masa pandemi ini. Baiklah, kita akan belajar tentang materi globalisasi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu globalisasi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada PCC kali ini adalah setelah melihat atau menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian modernisasi dan globalisasi, menyebutkan bentuk globalisasi, menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi, dan menganalisis upaya dalam menghadapi globalisasi. Mengenai materi pembelajaran dapat digambarkan dalam bentuk peta konsep yang bisa dilihat di layar. Ada pengertian modernisasi dan globalisasi, bentuk globalisasi di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Dampak globalisasi meliputi dampak positif dan negatif, serta bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, iptek, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Baiklah, kita kupas satu persatu. Nah, melihat gambar yang ada di layar ini, kalian tentu akan langsung bisa memilih mana yang modernisasi, mana yang westernisasi. Nah, menurut Kunchardiningrat bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Artinya, manusia yang modern itu hidupnya sesuai dengan apa yang terjadi di era globalisasi. Modernisasi dan globalisasi merupakan suatu hal yang sangat erat hubungannya. Mengapa demikian? Karena globalisasi bisa menimbulkan modernisasi, karena dengan mengikuti dunia yang terjadi di dunia sekarang, tentu akan tahu apa yang baik yang bisa memajukan suatu negara. Nah, apa yang baik untuk memajukan suatu negara atau memajukan diri pribadi, maka itulah modernisasi. Sebaliknya yang hanya mengambil sesuatu yang dari barat tanpa memperhitungkan manfaatnya, maka itulah yang dinamakan seperti ini, westernisasi. Nah, globalisasi dijelaskan sebagai proses sosial yang di dalamnya kendala geografis sudah tidak menjadi hambatan. Artinya dunia seakan-akan menjadi satu, mengglobal. Itulah globalisasi. Digambarkan gambar ini adalah seperti ini. Jadi dunia itu seakan tanpa sekat. Jadi kita dapat mengetahui dimanapun kejadian sekarang juga. Bentuk globalisasi itu seperti apa? Nah, bentuk globalisasi, ada globalisasi di bidang budaya. Jadi globalisasi bidang budaya itu adalah tradisi yang lokal yang mengglobal. Artinya tradisi itu semulanya berlaku di tempat tertentu. Setelah adanya globalisasi, maka tradisi itu kemudian bisa dinikmati oleh semua orang di semua negara. Maka kemudian menjadi sesuatu yang mengglobal. Kemudian komunikasi, nah, kemudian di bidang komunikasi adanya globalisasi, kemudian terjadi kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Misalnya kita sekarang untuk berkomunikasi dengan seseorang di tempat di luar negeri pun tidak memerlukan waktu yang lama. Dan globalisasi di bidang bentuk globalisasi di bidang ekonomi itu adalah terjadinya pasar dunia. Jadi negara sekarang tidak hanya berhubungan ekonomi itu tidak hanya terbatas pada suatu negara saja, melainkan sudah terintegrasi tanpa batasan teritorial. Kemudian iptek ilmu pengetahuan dan teknologi ini artinya bahwa sekarang akibat adanya globalisasi, bentuknya itu adalah seseorang sudah berpikir ilmiah.
Jadi sesuatu apapun, teknologi apapun dilakukan berdasarkan cara-cara ilmiah. Jadi ada eksperimen dan akhirnya ditemukan kesimpulannya. Kemudian transportasi bentuknya, nah adanya globalisasi sekarang jarak untuk berhubungan dengan tempat ke tempat satu yang tempat yang lain itu dipermudah dengan adanya globalisasi transportasi, dengan peningkatan jasa-jasa atau jalan-jalan atau alur transportasi itu menjadi lebih cepat. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, dampaknya apa globalisasi itu? Tentu ini akan ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu berkembangnya iptek, kemudian meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas, karena adanya globalisasi akhirnya semua negara, semua orang bisa mengadopsi atau mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada di dunia melalui tadi efek global tadi. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, iya. Jadi efektivitas itu artinya adalah tujuannya tercapai, efisiensi itu artinya bahwa itu bisa dikerjakan dengan cepat dan mudah. Nah, contoh kecilnya adalah seseorang yang ingin memasak, dia buta sekali bumbu-bumbunya, resepnya, tapi sekarang dengan adanya globalisasi, dengan adanya internet, itu mudah sekali, dengan tinggal saja tahulah sekarang resepnya. Kemudian perekonomian negara semakin meningkat, iya. Ini tentu saja dengan adanya hubungan dengan negara-negara yang lain itu mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena negara-negara akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah komunikasi semakin cepat. Tentu saja ini iya, karena dengan adanya internet, globalisasi, seseorang untuk berkomunikasi itu sangat mudah dan cepat. Perkembangan pariwisata meningkat, iya. Jadi dengan adanya globalisasi, yang semula wisata-wisata lokal itu tidak dikenal oleh negara lain, akhirnya dengan adanya globalisasi, informasi yang mengglobal, pariwisata menjadi meningkat. Banyak wisatawan yang datang di negara-negara yang mempunyai tempat wisata, terutama wisata alam. Kemudian perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi, iya, ini globalisasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencari informasi apapun, karena dengan mencari di internet itu semua informasi didapat. Nah, dampak yang tidak diinginkan, dampak negatif ini selalu menjadi dampak penyerta. Nah, satunya adalah westernisasi. Ini sudah saya sebutkan pada awal bahwa West itu barat, jadi meniru semua yang datang dari barat tanpa melakukan proses seleksi, sehingga apapun yang datang dari luar dikiranya itu adalah modernisasi, padahal itu westernisasi. Kemudian demoralisasi itu adalah mengalami penurunan moral. Ini utamanya adalah para remaja, ya, sehingga dia baru mencari jati diri, akhirnya dia ingin dikenal orang, dia melakukan hal-hal yang justru itu dapat merusak moral. Misalnya minuman keras, itu dikira itu merupakan hal yang modern. Berikutnya, kriminalitas meningkat, iya. Kebutuhan yang tidak diimbangi dengan alat pemenuhan, misalnya dia pengen gaya tapi uangnya kurang, ini ada yang mengambil jalan singkat dengan melakukan kriminal, mencuri, merampok, mencopet. Nah, itu kriminal. Dampak negatif yang lain adalah kesenjangan sosial ekonomi, iya. Globalisasi menyebabkan kelompok tertentu mengalami peningkatan ekonomi karena mungkin dia, contoh kecil adalah dia yang bisa menggunakan iptek, teknologi komunikasi, dia misalnya berjualan melalui online, itu mendapatkan penghasilan yang banyak, sementara yang lain yang buta itu mengalami kekurangan. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial antara mereka yang pandai dan mereka yang kurang pandai. Pencemaran lingkungan, iya, karena dengan adanya globalisasi menyebabkan sampah-sampah yang anorganik, misalnya dari plastik, itu kemudian menyebabkan
penyebaran lingkungan itu karena adanya globalisasi. Jadi barang-barang yang luar yang dikemas dengan plastik itu menyebabkan pencemaran. Kenakalan remaja, nah ini ya remaja yang tidak didampingi oleh orang tua dan masyarakat yang cenderung tidak peduli, menyebabkan remaja ini mengalami kenakalan. Dia ingin menunjukkan jati dirinya, menunjukkan keberadaannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Individualisme ini sifat yang mementingkan diri sendiri. Sifat ini adalah timbul diakibatkan dari adanya kebudayaan asing barat yang cenderung di individualisme, kemudian itu diambil oleh bangsa Indonesia yang tidak melakukan proses selektif tentang kebudayaan. Ya, itu akibatnya. Sekarang bagaimana cara menghadapi globalisasi? Dalam bidang budaya, masyarakat harus selektif untuk memilih budaya dari luar. Dalam bidang iptek, kita harus menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Kemudian globalisasi ekonomi, supaya kita tidak tertinggal dari negara yang lain, maka harus ada penyiapan SDM yang kompeten dan kompetitif, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi produk, menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendorong pengusaha-pengusaha berkompetisi secara sehat. Berikutnya, memilih dan memanfaatkan, ini adalah globalisasi komunikasi. Jadi memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat, memanfaatkan alat komunikasi demi masa depan, dan memilih informasi dengan tepat dan bijaksana. Globalisasi bidang transportasi, nah ini supaya meskipun sudah ada alat-alat transportasi modern, tentu kita harus bisa menggunakan secara tepat. Jadi menggunakan alat sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi yang tidak berlebihan agar tidak menyempari lingkungan, serta menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai suatu khasanah budaya. Ya, demikian tadi secara maraton saya jelaskan mengenai globalisasi. Semoga ini dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.